kami selalu ada di dalam koridor firman Tuhan. Kami tidak salah melangkah, kami tidak salah mengambil keputusan, karena kami dituntun oleh Tuhan sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini setelah kami memuji memuliakan nama Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima setiap firman Allah, untuk menerima setiap perkataan Allah yang adalah kekuatan, yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu pakai hambamu hanya manusia biasa. Biarlah apa yang dia katakan itu semua berasal daripadamu ya Tuhan. Kami tidak luaskan kuasa lain bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya pujian dan penyembahan kami sudah naik, dan Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami, sehingga kehadiran Allah boleh kami alami pada saat ini. Dan kami siap untuk dengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan saya boleh ada di tengah-tengah saudara seiman. Dan kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala GPD Siloam yang sudah mempercayakan kami untuk melayani firman Allah pada kesempatan ini. Tidak berlama-lama ya, karena ini momentum di mana keluarga di tempat ini, anak kekasih ya, boleh lulus tes, dan sementara mungkin ada pendidikan ya, dan keluarga mengundang kita untuk sama-sama kita bersukacita, sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan momentum ini sangat luar biasa. Maka pada saat ini saya akan menyampaikan tema khotbah mengenai bagaimana respon kita ya, yang berkenan kepada Tuhan tatkala kita menikmati kebaikan dan kebajikannya. Haleluya. Kita membuka di dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Kalau sudah dapat, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri semua untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya akan membaca ayat yang ke-11, saudara, ayat yang ke-12 dan seterusnya sampai ayat 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema yaitu ke-10 orang kusta. Demikianlah firman Tuhan ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Lalu 13. ayat 13 ya. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi ketakutan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir?
Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka untuk memuliakan Allah selama kepada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Silakan duduk. Puji Tuhan. Momentum ini, saudara, yang saya bilang tadi adalah ucapan syukur atas kelulusan atau keberhasilan anak dari tuan rumah di tempat ini, tentunya. Ya. Tentu mereka menyadari bahwa kalau anak mereka boleh tembus, ya, atau lulus tes, ya, itu adalah merupakan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya dengar tadi dari Bapak Gembala ada 300 ya. Yang terpilih hanya 24. Salah satunya anak Bekasi ya, siapa namanya? Thomas ya. Ya, saudara. Dan saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari kisah ini, di mana ada berapa orang kusta, saudara? Ada 10. Ya. Ketika Yesus berjalan hendak mau ke Yerusalem, dia menyusul daerah perbatasan Samaria, di mana pada saat di satu ya tempat ya yang saudara kalau saya belajar itu tempat yang terasing, di mana orang kusta tinggal di sana. Haleluya. Saudara tahu penyakit kusta ini pada zaman Yesus adalah penyakit yang sangat dibenci, ya. Penyakit yang kalau orang kena penyakit kusta itu diisolasi, dibuang istilah kasarnya, ya, atau disendirikan, ya. Tidak boleh gabung dengan kumpulan masyarakat yang ada. Sehingga Yesus itu sedang lewat di daerah itu, daerah yang dimana orang tidak mau ke situ. Kenapa? Karena penyakit kusta itu menular, dan itu sangat menjijikkan. Itu merupakan penyakit yang kutukan bagi bangsa Yahudi pada saat itu, ya. Nah, ketika mereka melihat Yesus, ya, ke-10 orang kusta ini mendekati, artinya mereka sudah mendengar kabar tentang Yesus, bagaimana dia seorang yang penuh dengan kuasa, bisa mengadakan mujizat dan sebagainya. Mereka mendekati Yesus, ya, dengan tujuan untuk supaya Yesus menyembuhkan penyakit kusta itu. Mungkin ya dikatakan mereka berdiri agak jauh. Ya, kenapa? Mereka minder. Ya, karena penyakit itu saya bilang tadi penyakit yang bukan biasa. Kalau zaman sekarang ini kan penyakit itu sudah ada obatnya kan. Ya. Tapi kalau zaman dulu itu penyakit kutukan. Kalau di dalam keluarga itu ada yang penyakit kusta, aduh kasihan. Ya, dia akan dibuang, diisolasikan. Ya. Makanya ketika mereka mau datang kepada Yesus, mereka tidak datang dekat, jauh-jauh. Dan apa? Mereka apa? Berteriak. Power off. Ya. Minta tolong. Bluetooth mode. Waiting for connection. Ya. Mereka berteriak. Apa dikatakan dalam ayat yang ke 13? Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus bilang apa? Yesus bilang, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada siapa? Kepada imam.
Kenapa? Karena pada zaman itu yang bisa menyatakan seseorang itu tahir atau bebas dari kusta hanya imam. Ya, hanya imam yang bisa memeriksa. Kalau mereka sudah datang kepada imam, ya, lantas mereka tetap ada kusta, itu bahaya. Artinya tidak sembarangan mereka mau datang kepada imam. Kalau mereka belum memastikan bahwa saya ini sudah tahir atau belum, sudah sembuh atau belum. Tetapi itulah, ya saudara, kadangkala Tuhan mengadakan mujizat memerlukan respon iman. Amin. Ya. Jadi mereka belum tahir waktu itu, masih ada kusta. Yesus bilang pergi, nanti sembuh ketika mereka ada di apa? Di tengah jalan. Amin. Jadi saudara, pelajaran kita ya adalah bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan itu adalah kita harus berani melangkah ya dengan iman. Amin. Harus berani melangkah dengan iman. Kalau ke 10 orang kusta tadi ya hanya melihat keadaan, hanya melihat fakta yang ada, ya mereka bilang, kita ini masih penyakit kusta, bagaimana kita mau pergi kepada imam, mau menghadap imam? Tetapi mereka melangkah, bukan? Di tengah jalan mereka lihat, terjadi mujizat. Haleluya. Kadangkala mujizat itu bukan di saat langkah pertama, tapi mungkin saja di tengah jalan baru Tuhan menyatakan mujizat. Ya, kadangkala dalam setiap ujian kita, masalah kita, kadangkala Tuhan tuntut kita melangkah dulu dengan iman. Amin. Ya, nanti Tuhan nyatakan kuasanya. Amin. Nanti Tuhan nyatakan pertolongannya. Haleluya. Nanti Tuhan nyatakan apa? Campur tangannya yang dahsyat dan ajaib itu. Amin. Kalau kita enggan melangkah, maka kita akan tidak bisa melihat mujizat Allah. Kalau kita tidak berani untuk melangkah dengan iman, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kedahsyatan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Hanya orang yang berani melangkah dengan iman yang akan melihat Amin. sesuatu dari Tuhan. Amin. Nah, lantas kalau kita menerima kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, apa respon yang baik yang Tuhan kehendaki? Saya bilang tadi ada berapa yang sembuh? 10 yang sembuh. Tapi kenyataannya ada berapa yang balik? 1. 1. Haleluya. Hanya kalau presentasinya hanya 10%. Hanya minoritas. Yang lain kemana? Haleluya. Yang lain ketika melihat kesembuhan kemana? Yang lain mengalami mujizat, ya kan 10-10-nya kan mengalami mujizat, bukan cuma 1. Semua Alkitab bilang, semua yang 10 tadi itu apa? Sembuh. Amin. Tetapi hanya 1 yang balik dan memuliakan Allah. Haleluya. Bukankah kebanyakan di antara kita seperti yang 9 itu? Haleluya. Kita banyak mengalami mujizat Tuhan. Kita banyak mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Tetapi kadang-kala kita lupa kepada Tuhan. Haleluya. Kadang-kala kita lupa kembali dan memuliakan Allah. Kadang-kala kita lupa kalau kita boleh ada sampai saat ini dengan pencapaian-pencapaian Amin. kita, Haleluya. dengan kesuksesan kita, itu tidak luput daripada campur tangan Tuhan yang Amin. Amin. sama dengan yang 9 ini. Yang lebih lagi, yang kembali itu apa? Dia orang Samaria. Kenapa disebut di situ? Orang Samaria itu orang yang tidak takut Tuhan. Mereka sudah kawin campur.
Tetapi justru yang tahu memuliakan Allah, yang tidak melupakan Tuhan, orang yang apa? Tidak diharapkan. Haleluya. Yesus mengharapkan apa? Yang 9 itu datang. Tetapi yang datang cuma siapa? Cuma 1, itu pun apa? Dia bukan penduduk Yahudi. Dia bukan orang yang apa? Di mana Yesus akan datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari apa? Umat Israel. Tetapi apa? Dari apa? Dari orang Samaria yang tidak takut Tuhan malah. Haleluya. Sebagai hamba Allah saya mau katakan, kalau kita sudah banyak mengalami kebajikan Tuhan, haleluya, jangan sekali-kali kita melupakan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Keluarga di tempat ini, ya, sudah melihat bagaimana Tuhan telah meluluskan anak mereka dari tes. Ya. Pesan firman Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Ya kan? Oh, kalau kita lagi butuh Tuhan, kadang-kala Tuhan itu kasihan. Ya kan? Kadang-kala Tuhan kasihan. Kita datang di saat kita hanya butuh. Ya, seperti kita kepada dukun. Ya, kalau kita datang di saat kita butuh, di saat kebutuhan kita sudah terpenuhi, ya, kita nggak datang lagi. Ya, betul apa benar? Ya kan? Nah, kalau pendekatan kita dengan Tuhan hanya seperti itu, sangat disayangkan keimanan kita. Haleluya. Ya. Jangan hanya kita mau datang ketika kita ada kebutuhan. Di saat kebutuhan kita sudah tercapai, Tuhan sudah jawab doa kita, Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah pulihkan kita, Tuhan sudah nyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita lupa Tuhan. Kita lupa kembali dan memuliakan Allah. Ya. Saudara ada di pihak mana? Yang 1 atau yang 9? Haleluya. Ya. Saudara ada di mana? Yang 9 atau yang 1? Ya. Hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Tapi pesan firman Tuhan pada saat ini, respon yang Tuhan inginkan tatkala kita mengalami kebaikan Tuhan, jangan lupa Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jangan lupa Tuhan. Aduh, banyak kesaksian. Ya, dulu di kampung kami di Manado ada satu jemaat, dia mencalonkan jadi hukum tua. Ya, kalau di Papua enggak tahu apa ya, kepala kampung kah? Ya. Kalau di Manado atau di Papua, kalau kepala kampung, kepala desa itu dipilih. Kalau di sini nggak tahu ditunjuk kah atau dipilih? Dipilih juga ya. Dia jemaat, dia setia sekali beribadah. Ya, seorang bapak itu dia setia ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah kompriah, semua ada. Ya, lantas dia datang kepada pendetanya, dia bilang, "Pak Pendeta, tolong doakan saya." Kenapa? Saya kalau Tuhan buka jalan, saya akan maju untuk mencalonkan sebagai hukum tua. Oh iya, wah tujuanmu mulia ini, iya. Jadi kita doa, jemaat kita bersatu, kita berdoa. Sehingga cerita terpilihlah bapak ini menjadi hukum tua. Ya kan? Terjawab sudah kan kebutuhannya. Tetapi sangat disayangkan, ketika dia jadi hukum tua, ya, ibadah tinggal 2 minggu sekali. Ya. Kegiatan setelah ditanya kenapa ada kunjungan gembala, ditanya, "Bapak, kenapa tidak ibadah?" Aduh, saya sibuk jadi. Saya ada urusan ini dan itu. Ya. Lama-kelamaan 1 bulan hanya 1 kali muncul di gereja. Lama-kelamaan nanti Natal baru muncul. Haleluya.
Power of. Ya, nanti dong bilang apa? Dong bilang burung tahun. Ya, Natal muncul. Itu pun bangga duduk di depan. Karena apa? Hukum Tuhan. Waiting for connection. Haleluya. Padahal dulu, aduh, setia sekali. Dulu itu apa? Ibadah, semua hadir. Haleluya. Tinggal mau tidur di gereja pun jangan. Ya. Tapi saudara, ketika kebutuhannya terjawab, doanya dijawab, dia lupa Tuhan. Dia lupa diri. Ya. Dia lupa siapa yang mengangkat dia. Dia lupa siapa yang menolong dia. Jauhlah kiranya daripada kita semua yang hadir pada saat ini berbuat demikian. Ya. Jangan karena kebutuhan kita sudah dijawab Tuhan. Ya, mau masuk gereja, tinggal gembala busuk. Kenapa Bapak? Aduh, saya sibuk. Haleluya. Ya. Singkat cerita gembala ini, ya, dia datang sama bapak itu. Bapak kau ingat? Dulu kau bukan apa-apa. Dulu kau bukan siapa-siapa. Kau datang minta kita doakan Bapak. Sekarang Bapak sudah punya jabatan. Ya, Bapak lupa Tuhan. Habis bagaimana Pak Pendeta? Saya sibuk. Jadi solusinya bagaimana? Oke, Bapak Pendeta bilang, oke, saya akan doakan supaya jabatan ini Tuhan angkat. Oh, jangan. Iya, karena jabatan ini kan kamu sibuk kan? Makanya supaya kamu tidak sibuk, jabatanmu saya doakan supaya Tuhan ambil. Dia bilang, jangan Bapak, jangan. Ya. Haleluya. Ya. Jangan begitu kita sama Tuhan. Ya. Kita mau jadi seperti orang Samaria ini. Amin. Haleluya. Ketika kita ditolong Tuhan, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, ya, keluarga di tempat ini, ya, jangan cuma saat ini bersyukur kepada Tuhan, ya. Minggu depan tidak muncul di gereja, aduh bahaya Bapak Gembala busuk. Haleluya. Ya. Saudara, kalau kita telah mengalami kebaikan Tuhan, pertama, jangan lupa kepada Tuhan. Amin. Ya, karena kalau tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Haleluya. Yang kedua, ya, jangan berubah setia. Sama dengan kesaksian tadi kan. Tadinya dia rajin ibadah, ya kan? Tapi ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, ya kan? Pergumulannya sudah dijawab, dia sudah ditolong Tuhan, dia berubah setia. Dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Haleluya. Jangan berubah setia lah. Kita harus menjadi umat Tuhan yang harus setia sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua. Ya. Setialah kepada Tuhan. Amin. Setialah kepada imanmu, ya. Aplikasikan imanmu, ya. Jangan iman itu hanya merupakan teori belaka. Jangan firman ini hanya menyinggung kognitif kita, menyinggung pikiran kita. Tetapi biarlah firman ini menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga firman ini dapat beroperasi dalam hidup kita, sehingga membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, respon yang baik ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Orang Samaria ini dia tahu diri. Ketika dia lihat badannya semuanya sembuh, dia tidak lagi terus kepada imam. Bagi dia nggak penting pengakuan imam itu, ya. Bagi dia yang terpenting adalah kembali dan memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya, itu yang lebih utama. Ya.
warga di tempat ini boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, dan saya percaya setiap kita yang ada pada saat ini pasti telah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Tidak usah jauh-jauh, kesehatan itu adalah kebaikan Tuhan. Jangan hanya menilai berkat Tuhan itu dari apa? Dari hal-hal materi saja. Uang, banyak uang, kaya dan sebagainya. Itu terlalu dangkal pengertian kita tentang berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bicara tentang nikmat dalam hidup ini. Saya mau kasih contoh. Bapak ibu boleh punya banyak uang, tetapi saudara bapak ibu tidak nikmati uang itu. Apa gunanya uang itu? Contohnya begini, bapak banyak uang, kaya, tapi bapak sakit-sakitan, dikit lagi mati, ya kan? Ya, mending kita biasa. Saya bilang sama jemaat saya, hidup kita itu pas-pasan, pas butuh, pas ada. Lebih baik begitu kan Pak ya, pas butuh, pas ada ya. Nah, daripada banyak uang, kadang-kala kita punya banyak uang jadi pikiran. Apalagi kalau sudah di rumah sakit, saya punya ATM, saya punya deposito di bank, mau di mana, iya kan? Akhirnya mau mati itu tidak tenang. Kebanyakan orang kaya itu matinya tidak tenang. Kalau nggak percaya coba tanya. Atau sebelum mati deh, sudah di ICU, napas tinggal satu-satu. Nah, dia tarik begini, itu Tuhan dia balik. Nah, coba tanya dia, Pak, Bapak siap mati? Aduh, kita belum nikmati itu harta. Iya tuh, apalagi pikir, aduh kalau dia punya mai tua kawin lagi, aduh habis. Nanti orang lain yang nikmati itu. Nah. Bagaimana? Betul kan? Betul. Tapi coba, yang paling rela mati apa? Orang yang nggak punya apa-apa. Iya tuh, coba tanya, siap mati? Aduh, ambil Jo. Daripada setengah mati di dunia ini. Tuhan ambillah. Iya kan? Tapi kalau dia kaya, aduh, biar dia 70-80 tahun dia belum mau mati. Betul. Dia suka, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, katanya. Iya kan? Tapi kalau orangnya punya apa-apa, coba tanya dia. Paling dia bilang, aduh, lebih baik saya mati. Haleluya. Ya. Tapi saudara, pesan firman Tuhan yang pertama, respon kita kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, jangan berubah setia. Tetap setia sampai Tuhan datang. Ya. Amin. Mau Tuhan berkati kita kah? Ya. Mau Tuhan izinkan kita melalui lembah-lembah kekelaman kah? Tetap setia. Ya. Haleluya. Yang ketiga adalah tetap bersyukur. Ya. Jangan lupa Tuhan, tetap bersyukur seperti orang Samaria ini. Jangan jadi yang 9 itu, tidak tahu diri. Sudah ditolong, sudah lihat mujizat, lupa. Ya. Lupa Tuhan. Ya. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan berkati keluarga di tempat ini, dan buat mereka yang sedang pendidikan, kiranya Tuhan terus menolong, ya, sampai selesai, sampai dia ditempatkan dan dia bertugas. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan. Ya, saya undang pemain musik.